bab 1, yaitu tentang sistem reproduksi pada manusia. Pembelahan sel, kita mengetahui bahwa manusia asalnya berasal dari satu sel. Sel tersebut mengalami pembelahan dan ketika dewasa, jumlah sel manusia mencapai 200 triliun. Ada 3 alasan pembelahan sel, yaitu untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Alasan pertama sel mengalami pembelahan adalah untuk pertumbuhan makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Semakin banyak sel dalam satu makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup itu. Alasan terakhir adalah untuk reproduksi. Reproduksi atau perkembangbiakan adalah ciri lain dari makhluk hidup. Pembelahan sel dibedakan menjadi pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh sel somatik pada makhluk hidup. Pada pembelahan ini dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom yang jumlahnya sama dengan kromosom sel induk. Pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan. Sel anakan tersebut mempunyai karakter induktif secara genetika dengan sel induk, artinya kedua sel anak yang terbentuk mempunyai susunan genetika yang sama, termasuk sama dalam jumlah kromosom dengan induknya. Sel divide adalah sel-sel yang kromosomnya berpasangan. Pembelahan mitosis merupakan proses yang bersinambungan yang terdiri atas 4 fase pembelahan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Pada tahap akhir dari pembelahan mitosis, yaitu telofase, umumnya diikuti dengan pembelahan sitoplasma yang disebut dengan sitokinesis. Pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah 2n atau disebut dengan haploid. Meiosis disebut juga pembelahan reduksi. Strukturnya dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Organ reproduksi pada alat reproduksi atau alat kelamin pada pria dapat dibedakan menjadi alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Pada alat kelamin luar terbagi menjadi 2 bagian, yaitu penis dan skrotum. Satu, penis berfungsi sebagai saluran kencing. 2, penis terbentuk dari otot dan tidak mengandung tulang pada ujung penis. Terdapat struktur seperti lipatan kulit yang disebut kuluf. 3, skrotum merupakan lipatan-lipatan kulit pada testis. Sedangkan pada alat kelamin dalam menjadi 4, yaitu testis, saluran, sperma, uretra, dan kelenjar reproduksi. Testis merupakan organ reproduksi yang berbentuk bulat, telur berjumlah 2 buah dan terletak dalam skrotum. Testis menghasilkan sperma atau sel kelamin jantan dan hormon testosteron. Sperma merupakan sel tunggal yang mempunyai ekor dan kepala yang merupakan sel kelamin bagi laki-laki. 4, kromosom
Testosteron adalah senyawa yang dapat merangsang perubahan fisik pada anak laki-laki, yaitu tumbuhnya jangkung dan tumbuhnya rambut pada tempat tertentu seperti kumis. Saluran sperma atau epididymis merupakan saluran keluar sperma dari testis. Sperma akan bergerak menuju saluran berikutnya, yaitu vas deferens. 6. Uretra merupakan saluran akhir tempat keluarnya air kencing. Selain fungsinya sebagai urine, uretra juga tempat terakhir keluarnya sperma. 7. Kelenjar. Reproduksi berfungsi untuk memproduksi getah atau cairan yang nantinya bercampur dengan sel sperma menjadi air mani atau semen. Proses perbentukan sperma disebut spermatogenesis. Organ reproduksi pada wanita. Alat reproduksi pada wanita dapat dibagi menjadi dua, yaitu alat kelamin dalam dan alat kelamin luar. Alat kelamin luar pada wanita yaitu vulva, labium, dan saluran kelamin. 1. Vulva adalah suatu celah paling luar dari alat kelamin wanita yang dibatasi oleh sepasang bibir. 2. Labium adalah bibi yang ada pada alat kelamin wanita. Alat kelamin dalam pada wanita yaitu ovarium, rahim, dan vagina. 1. Ovarium atau hidung telur merupakan organ reproduksi wanita yang terletak di sebelah kiri dan kanan lengan perut bagian bawah. Di dalam ovarium terdapat kumpulan sel yang disebut folikel. 2. Proses pelepasan sel telur yang telah matang dilepaskan oleh ovarium disebut ovulasi. 3. Rahim berfungsi sebagai tempat perkembangan janin. 4. Vagin merupakan saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Vagina tersusun atas otot-otot yang elastis dilapisi selembut membran yang disebut selaput darah. Oogenesis merupakan proses perbentukan sel kelamin wanita, yaitu sel telur atau ovum yang terjadi di dalam organ yang disebut ovarium. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.